Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunri Tarot. Untuk mereka yang baru menemukan channel ini, salam perkenalan dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kabar cintaku untukmu. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mencari tahu bagaimanakah kabar seseorang yang kamu cintai, sama ada dia berdekatan ataupun saat ini keberadaannya jauh dari kamu. Kamu mungkin masih berkomunikasi dengan orang ini, namun mungkin komunikasinya semakin hari semakin dingin dan berkurangan. Ataupun kamu sudah diblokir atau kamu sudah memblokir si dia. Seseorang ini mungkin pasangan sah kamu sendiri, mantan dan sebagainya. Apapun kondisi hubungan kamu, kita kepoin kabar cinta dari si dia. Okey teman-teman, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu energi si dia. Siapakah dia yang sedang berdealing dengan kamu? Kita akan cuba lihatkan ya. Bagaimanakah energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu? Siapakah orang ini? Seven of Pentacles, teman-teman. Saya merasakan orang ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Seperti ada energi keraguan, tidak yakin dari orang ini, dan beberapa di antara kamu merasakan orang ini tidak memberikan hasil usaha ya dari segi tindakan terhadap hubungan ini. Dia tidak begitu berusaha, tidak begitu meyakinkan kamu, dan ada kalanya lebih prefers to step back. Orang ini seperti tidak banyak menunjukkan sisi perjuangan si dia kepada kamu, dan dia lebih cenderung melakukan kerjanya setiap hari. Nah, di sini saya merasakan beberapa di antara kamu merasakan seperti orang ini bersikap acuh tak acuh dengan kamu ya, kerana sebenarnya teman-teman ada sisi insecurity, merasa tidak yakin dari orang ini. Dia tidak pasti sama ada dia harus memperjuangkan, sama ada maju atau mundur dalam hubungan ini. Dan dari sisi keuangan orang ini pula, saya merasakan dia seperti sedang struggling ya, perlu bertahan, kerja yang belum disiapkan, dan seperti ada banyak segala sesuatu yang harus dia lakukan ke depannya. Cenderung memfokuskan energi si dia kepada pekerjaan. Orang ini seorang yang tabah, rajin bekerja, tetapi itulah masalahnya ya teman-teman, sering memfokuskan kepada pekerjaannya. Okey, wow, di sini ada Three of Wands ya, infidelity. Sepertinya ada penglibatan cinta segitiga di sini ya, dari kad kedua yang ditarik, ada cinta segitiga di sini, sama ada kamu mencintai seseorang yang lain, sementara kamu sudah memiliki pasangan, ataupun kamu mencintai pasangan orang. Penglibatan orang ketiga ya, ini mengekspresikan atau menjelaskan kad yang pertama ini. Mengapakah orang ini merasakan tidak yakin dan dia sering-seringan tidak tahu ya, harus maju atau mundur, maka dia hanya memfokuskan energinya kepada pekerjaannya. Walaupun saya merasakan dia masih menjalankan hubungan ini dengan kamu, mungkin secara cinta sembunyi-sembunyi, tetapi dari sudut kamu, dari pihak kamu, kamu merasakan orang ini tidak memperjuangkan kamu. Nah, mungkin kerana kamu adalah pasangan orang ataupun kamu berdealing dengan pasangan orang lain. Ini membuatkan kamu merasakannya seperti cinta sepihak, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Padahal teman-teman, saya merasakan orang ini mencintai kamu tetapi tidak tahu ya bagaimanakah dia harus bergerak di dalam hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Kad ketiga menunjukkan Page of Pentacles, teman-teman. Beberapa di antara kamu mungkin ya berdealing dengan seseorang yang jauh lebih muda dari kamu. Nah, ini bukan semua, hanya beberapa. Orang ini mempunyai perbezaan usia yang sangat ketara dengan kamu, tetapi dia seorang pekerja keras. Boleh dikaitkan dengan kad yang pertama ini ya. Seorang yang benar-benar rajin bekerja. Seorang yang berhati-hati dalam menjalankan sebuah perhubungan dengan kamu.
Apatah lagi jika ada penglibatan cinta sembunyi-sembunyi atau cinta segitiga di sini. Dia sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menjalankan perhubungan dia dengan kamu. Nah, dari ciri-cirinya pula, orang ini mempunyai penampilan yang sangat kemas, sangat rapi, sangat menarik hati. Dia mungkin berpakaian sederhana, menggunakan dress-dress yang biasa sahaja, tetapi masih kelihatan mahal, kelihatan menarik, sekurang-kurangnya menarik perhatian kamu ya. Penampilannya yang benar-benar ya, bukan saja menarik perhatian kamu, tetapi cenderung menarik perhatian orang lain. Kemas orang ini teman-teman. Penampilan yang benar-benar rapi, dressing up like a millionaire ya. Walaupun mungkin ya, bukanlah seorang yang benar-benar kaya, tetapi penampilannya ya tidak akan kalah dengan orang kaya. Itu maksud saya ya. Dia sangat berhati-hati dalam menjalankan perhubungan ini dengan kamu dan cenderung memerhatikan gerak-geri kamu dahulu. Bagaimanakah kamu bergerak di dalam hubungan ini sebelum dia melakukan sebuah pergerakan. Orang yang berhati-hati seperti ini akan lebih kurang ya membiarkan kamu memulakan dahulu sebuah tindakan. Kamu yang duluan, dia lihatkan bagaimana kamu bergerak, maka dia akan mengikuti. Begitu teman-teman ya, orang yang berhati-hati. Nah, di sini ada Two of Wands teman-teman. Ini mungkin energi mantan kamu, hubungan yang putus nyambung. Tetapi saya merasakan ya, walaupun gambar itu sudah dikoyakkan atau dideletekan, tetapi gambar yang di-delete itu masih dalam trash ya, masih di dalam file trash di handphone si dia atau handphone kamu. Tidak dideletekan seperti secara keseluruhannya, masih disimpankan di dalam trash ataupun tempat kita membuang ya, sampah-sampah, gambar-gambar lama, file-file lama. Saya merasakan ini mungkin ada sedikit energi mantan kamu, atau jika dia orang baru di dalam hubungan ini ataupun perhubungan yang baru, hubungan yang sering putus nyambung. Tidak ada kejelasan, banyak mengecewakan kamu dan beberapa di antara kamu mungkin sudah mengoyakkan gambar itu tetapi masih disimpan. Tidak dibuang sepenuhnya ya. Saya merasakan ada energi kerinduan, hubungan yang putus nyambung, berpisah baik semula. Berpisah baik semula. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa ini adalah hubungan dari mantan kamu ya, atau pasangan sah kamu sendiri. Kita akan lihat lagi ya. Mungkin juga hubungan kamu dengan dia saat ini sedang jeda, mendiamkan diri, tidak ada kata putus, tidak benar-benar memutuskan, atau benar-benar ada yang sudah meninggalkan pergi. Kamu sesuaikan dengan energi kondisi hubungan masing-masing ya. Nine of Wands, recovery. Teman-teman, di sini ya ada dua energi yang berbeda. Untuk kamu yang putus nyambung ya, kerana kad ini hadir di sebelah Two of Wands. Orang ini sepertinya dihadapkan kepada sebuah pemilihan jika ini adalah cinta segitiga. Apabila bersebelahan dengan Two of Wands, Nine of Wands ini menunjukkan energi pertama, ingin memperbaiki, sedang mencari solusi untuk memperbaiki kondisi cinta yang bersegi-segi ini, mencari cara, mencari jalan. Energi kedua saya merasakan ya, mungkin kamu sedang berdiri dengan seseorang ini, jika kamu sudah lama tidak mengabari dia mungkin sedang sakit. Mungkin kesihatannya baik-baik saja atau mungkin baru sembuh dari sakit teman-teman. Dan saya merasakan dia merahsiakan ini dari kamu agar tidak membebankan kamu. Nah, mungkin ya kamu merasakan kenapa ya tidak mendengar sebarang kabar berita dari orang ini. Texting pun tidak dibalas. Mungkin dia sedang sakit. Tak larat teman-teman ya untuk mengambil handphone itu, untuk texting kamu. Mungkin dia baru sembuh dan masih memikirkan cara bagaimanakah ke depannya jika hubungan ini adalah cinta terlarang atau cinta yang banyak halangan dan rintangannya. Mungkin tidak mendapat dukungan keluarga, orang tua dan sebagainya. Dia masih memikirkan cara. Jika dia baru sembuh dari sakit, orang ini sepertinya cuba bertahan. Mungkin juga ya, dia sedang memberikan batasan, menjaga jarak dengan kamu, tetapi sementara dia menjaga jarak dengan kamu, masing-masing introspeksi diri, dia cuba mencari jalan keluar terhadap hubungan ini. Sepertinya orang ini belum menyerah ya, belum berserah, belum berputus asa walaupun ada energi berputus asa. Dia cuba bertahan di dalam hubungan ini, cuba memperbaiki ke depannya. Kenapa teman-teman? Kenapa masih bertahan sehingga sakit ya? Kerana masih menyayangi kamu. Tetapi semua ini tidak diutarakan kepada kamu. Kerana orang ini mempunyai keegoan, jaga image, gengsi yang luar biasa dan tidak mahu kamu mengetahui ya perasaan sebenar dia kepada kamu. Nah, ini teman-teman, saya boleh konfirmasikan ya,
ada penglibatan cinta atau pihak ketiga di dalam hubungan kamu dengan dia, yang memaksa orang ini supaya bukan saja untuk bertahan, tetapi cuba mengimbangi segala sesuatu. Dia lebih terfokus kepada pekerjaannya. Nah, mengapa dia terfokus kepada pekerjaannya? Kerana sehinggalah saat ini masih belum dapat mencari jalan keluar, penyelesaian. Dan orang ini sepertinya tidak mahu menyakiti kamu. Main aman. Cuba mengimbangi ini dengan cara yang baik. Hubungan yang jatuh bangun. Tidak ada kepastian, tidak ada kata putus, tidak ada kejelasan. Walaupun dalam energi berputus asa, dia masih cuba bertahan. Mengimbangi kamu dan pasangannya, atau mengimbangi kamu dan pasangan kamu. Kamu cuba sesuaikan teman-teman, ini pembacaan umum. Nah, 6 of Wands, anxiety. Galau, kepikiran. Banyak memikirkan kamu, ingin melepaskan sukar. Ingin memiliki kamu juga sukar. Untuk memiliki kamu seperti banyak pengorbanan lain yang diperlukan. Untuk melepaskan kamu juga seperti merasakan sayang. Secara garis besar teman-teman, kabar cintaku untukmu, orang ini masih menyayangi kamu. Feeling dia kepada kamu, masih menyayangi kamu, tidak mahu melanjutkan hubungan ini jika kamu bakal disakiti. Ini yang saya rasakan. Baik teman-teman, kita kepoin sedikit kondisi ataupun energi dia saat ini. Bagaimanakah kondisi atau energi dia saat ini? Mungkin komunikasi di antara kamu dengan dia semakin hari semakin berkurangan. Mungkin ada yang cuba berundur, mendiamkan diri, lelah, kepenatan. Kita lihatkan kamu berdiri dengan seseorang yang menggunakan akal fikirannya. Nah, kini teman-teman, jika dia sedang menjaga jarak dengan kamu, saya merasakan dia cuba menggunakan logikanya, menggunakan akalnya bagi mengatasi segala rintangan halangan, seolah-olah mencari strategi yang baik agar tidak ada orang yang disakiti di dalam hubungan ini. Contoh lain jika tidak mendapat dukungan keluarga, orang tua dan sebagainya, saya merasakan dia tidak mahu merusakkan hubungan baik kamu dengan keluarga kamu, orang tua kamu ataupun pasangan kamu. Maka dia menggunakan kebijaksanaannya, akal fikirannya, merenung, memikir, galau, kepikiran, anxiety. Uring-uringan teman-teman, runsing akan memikirkan kamu di sini. Tidak pasti apa yang harus dilakukan. Nah teman-teman, guilt, ada perasaan bersalah untuk melepaskan kamu, merasakan sayang. Untuk memiliki kamu, pasti akan menyakiti ataupun ada orang lain yang bakal disakiti. Ini membuatkan dia merasakan serba salah. Perasaan bersalah bersebelahan dengan menggunakan kebijaksanaannya menyelesaikan isu ini. Walaupun dia menggunakan logikanya, dia tetap merasakan bersalah. Seperti ingin melepaskan kamu itu benar-benar rasa sayang. Kita lihat lagi Kamu lihat di gambar ini teman-teman Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin agak sukar ironing baju di sini menggunakan setrika untuk iron baju di rumah, sambil kamu melakukan kerja-kerja di rumah kamu sering memikirkan dia di balik fikiran kamu sewaktu kamu melakukan tugas ini atau waktu minum petang, memikirkan. Saya merasakan orang ini mungkin menguruskan dirinya sendiri mungkin iron setrika bajunya sendiri. Saya tidak tahu teman-teman perkataan tepat digunakan di Indonesia Cuba ironing his own clothes, her own clothes waktu minum petang, minum pagi, dia pasti akan memikirkan kamu. Walaupun mungkin saat ini keberadaannya jauh, kurang berkomunikasi, dia tetap memikirkan kamu. Dan sambil memikirkan kamu, ada perasaan yang bersalah di sini. Nah, despondence teman-teman. Energi keputusasaan seperti 9 of Wands ini. Tetapi saya merasakan dia belum menyerah. Orang ini mungkin mencari kawan-kawan yang terdekat. Jika dia rapat dengan ahli keluarganya, makcik, pakcik, saudara mara, dengan sesiapa pun, mungkin sosok ibunya, ayahnya, dia akan menceritakan ini. Seperti ingin mencari jalan keluar. Curhat teman-teman. Kerana terlalu anxiety memikirkan kamu. Apatah lagi jika keberadaan orang ini jauh dari kamu, long distance relationship,
kurang berkomunikasi, hubungan dingin. Dia merasakan dia perlu mengutarakan perasaan ini. Kamu tahu teman-teman, dalam diam ya, jika kamu sedang berurusan dengan seorang janda atau duda, saya merasakan ya, orang ini mempunyai anak. Walaupun anak itu masih kecil ya, anak ini sering memandang wajahnya. Tidak kira lah ya, tidak tertakluk kepada gender di sini, sama ada seorang lelaki atau wanita yang sedang kita bincangkan. Anak si dia ini, baik seorang anak gadis ataupun anak lelaki, bingung ya melihatkan anxiety di wajah ibunya, di wajah ayahnya. Jika kamu berdiri dengan seorang janda atau duda, di dalam kerungsingan fikirannya, dia akan berkata-kata dengan anaknya, aduh, ayah rindukan seseorang hari ini, ibu rindukan seseorang hari ini. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung mengutarakan ini kepada anaknya. Mungkin sewaktu makan, sewaktu berjalan, kerana dia sering-seringan memikirkan kamu. Tetapi ini semua tidak ditunjukkan kepada kamu dan anaknya dapat menangkap. Nah, ini mungkin energi kamu jikalau kamu seorang janda atau duda yang menonton video ini, atau ini energi si dia. Secara tidak langsung ya, memerlukan seseorang untuk curhat. Dan secara tidak langsung apabila kamu berbual, dia berbual seorang diri, dia mengutarakan ini secara tidak langsung kepada anak yang sedang berada berhampirannya. Tidak kira lah ya, anak lelaki, anak perempuan, ataupun mungkin orang kanak-kanak ini merupakan nephew, niece, anak buah si dia. Begitu teman-teman ya. Saya merasakan dia memerlukan seorang teman ya untuk curhat. Wow. Mysticism ya teman-teman. Orang ini seperti bersikap sangat misterius terhadap diri kamu dan seperti menyebut nama kamu di dalam batinnya. Dia seperti mendoakan kamu, cuba mengikat kamu di dalam batinnya ya. Saya merasakan dia bersikap misterius sehingga kamu sudah mulai tidak mengenali ya, siapakah orang yang kamu cintai ini. Kerana kamu melihatkan perubahan yang mendadak. Seperti apakah dia sudah berubah hati? Mungkin dia ada orang lain. Jikalau ini cinta segitiga, apakah ada orang lain, orang keempat, kelima di dalam hidupnya? Jika ini antara single dan single, kamu merasakan dia semakin hari semakin dingin, bersikap misterius, tidak tentu arah, tiba-tiba terlalu dingin dan kaku terhadap diri kamu. Sebenarnya teman-teman, orang ini mendoakan kamu di dalam batinnya dan ingin mengikat kamu secara kebatinan. Dia sangat kuat ibadah orang ini ya. Dia akan menyebut nama kamu di dalam doanya. Walaupun bersikap very mysterious, kamu sukar mendebaknya, dia tetap memikirkan kamu dan cuba mengikat kamu di dalam menggunakan ilmu kebatinan. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang daripada keturunan ya, keluarganya ya, daripada keturunan pertama, kedua, ketiga, mewarisi ilmu kebatinan ini. Dan dia menggunakan ilmu ini dengan cara yang baik. Saya tidak merasakan dia menggunakan ilmu ini dengan cara yang tidak baik apabila bersebelahan dengan despondence, guilt dan wisdom. Jika digabungkan ketiga-tiga kad pertama, kedua, ketiga, saya lebih merasakan dia menggunakan ilmu kebatinan ini dengan cara yang bijaksana. Kerana ini semua berlandaskan rasa bersalah terhadap kamu. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Kondisi atau energi dia saat ini. Perception. Teman-teman, walaupun dia bersikap mysticism ya, bersikap misterius, kelakuan yang aneh, bersikap dingin dan sebagainya, dia cuba memahami kondisi yang sedang berlaku saat ini. Cuba memahami kamu, cuba memahami daripada setiap pelusuk sudut agar dia dapat membuat keputusan, mengatur strategi yang lebih baik ke depannya dengan kamu. Walaupun saat ini mungkin beberapa di antara kamu membatasi komunikasi, merasakan hubungan sudah semakin hari semakin jedah, tidak tahu ya. Dan saya menangkap sedikit energi kamu merasakan orang ini orang yang tidak baik. Saya entah kenapa ya, saya merasakan beberapa di antara kamu kerana sifatnya yang sangat misterius, kamu merasakan seperti orang ini mempunyai niat yang tidak baik terhadap diri kamu. Orang ini bukan orang yang baik. Banyak yang di antara kamu di sini ya yang membuat penyimpulan seperti ini, jumping into conclusion, kerana sukar untuk menebak karakteristik si dia. Kamu merasakan mungkin dia orang yang tidak baik, mungkin dia ada orang lain, mungkin ada niat yang tidak baik dari si dia, entah apa yang difikirkan oleh orang ini. Kamu merasakan dia mementingkan dirinya. Pelbagai penyimpulan yang kamu lakukan di sini, jumping into conclusion dengan begitu cepat di fikiran kamu.
Sebenarnya teman-teman, apa yang tidak kamu ketahui, ada kalanya dia juga seorang manusia. Dia juga membuat penyimpulan seperti ini. Nah, ini yang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Workaholic. Benar ya teman-teman, seperti Seven of Pentacles tadi. Apabila dia memberikan gambaran dia seperti berniat buruk terhadap diri kamu, mementingkan dirinya, sebenarnya dia hanya memfokuskan kepada pekerjaannya. Sudah tentu teman-temannya, buat apa kita membazir waktu jika kita masih tidak dapat menyelesaikan satu isu, tidak dapat mencari jalan keluar. Lebih baik seperti mengalihkan fokusnya kepada pekerjaan. Uring-uringan, tidak tahu apa yang perlu dilakukan, runsing teman-teman. Memfokuskan sahaja kepada pekerjaan dengan harapan alam semesta akan membuka cara bagi kamu dan dia di sini. Forgiveness. Teman-teman, orang ini sebenarnya berjiwa pemaaf. Dan kerana ada rasa bersalah dari si dia ataupun dari kamu, masing-masing seperti ingin memaafkan satu sama lain. Kamu tahu teman-teman, orang ini mempunyai inner child yang sangat-sangat terluka. Sebuah sejarah yang tidak kamu ketahui. Sejak kamu berkenalan dengan dia, kamu tidak tahu asal-usulnya. Bagaimanakah inner child si dia sewaktu kamu mengenali dia. Banyak segala sesuatu itu ditutupi dari kamu. Orang ini berasal dari inner child yang terluka. Mungkin ditinggalkan oleh ibu bapa, anak yatim piatu, atau mempunyai zaman kanak-kanak yang benar-benar menyakitkan. Mungkin ya, pernah dicabuli. Dicabuli itu apa teman-teman? Nah, itu perkataan yang kami gunakan di Malaysia. Mungkin pernah ada sexual harassment di waktu kecil. Saya tidak tahu ya, saya menarik energi itu. Sama ada dari dia atau kamu. Ini membuatkan dia merasakan insecure. Tidak mudah mempercayai orang di sekelilingnya. Maka untuk membuka hatinya kepada kamu, dia cenderung menjadi orang yang selfish, self-centered, menutup diri. Ada dark side ya, mengenai kisah lalu ataupun kisah silamnya yang tidak kamu ketahui. Maka dia cenderung memberikan kamu sebuah kejahatan. Seperti kamu menangkap orang ini seperti tidak berniat baik dengan kamu. Banyak perkara teman-teman, percayalah. Hanya Tuhan sahaja yang tahu. Tarot reader pun kadang-kala teman-teman tidak dapat menangkap energi ini dengan lebih tepat. Seperti saya selalu terapkan, pembacaan peribadi yang berbayar pun tidak garanti ya, tidak dapat memastikan yang energi pembacaan itu akan resonate. Apatah lagi, ini pembacaan umum. Baik teman-teman, kita lihatkan sedikit lagi dengan lebih jauh ya. Energi si dia, energi hubungan ini saat ini, apakah yang sedang berlaku dengan dirinya. Kita lihatkan pula, apakah yang sedang dirasakan kepada kamu saat ini. Seseorang yang kita ingin mengetahui, yang sedang kita kepokan ya, kabar cinta dari si dia untukmu. Kita lihatkan dari segi perasaannya ke kamu. Apakah yang sedang dia rasakan? Sedang uring-uringan ya, anxiety, memikirkan kamu sewaktu melakukan kerja-kerja di rumah, melakukan pekerjaan. Kamu tahu teman-teman, tetap ada celah ya yang akan masuk, yang akan melingkan, yang akan mengaitkan energi kamu dengan dia di sini. Kita lihatkan ya, apakah yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini. Open up. Teman-teman, orang ini sebenarnya memerlukan waktu, tetapi sedikit demi sedikit mulai terbuka. Memerlukan waktu ya untuk secara benar-benar terbuka dengan kamu di sini. Orang ini benar-benar memerlukan waktu teman-teman. Taking his time, her time ya, kerana ada inner child yang terluka. Saya tidak tahu apa itu specifically ya, khususnya. Hanya merasakan pernah ada ya sexual harassment sewaktu zaman kanak-kanak. Nah, open up bersebelahan dengan healing. Sama ada orang ini benar-benar sedang healing dari sakit ataupun mulai perlahan-lahan ya bersikap terbuka dengan kamu walaupun dia memberikan impresi yang dia ini sangat zalim, mungkin ya menggunakan kamu, memanfaatkan kamu, mementingkan diri, mungkin ada niat buruk. Itu yang impresi yang dia berikan. Orang ini sedang healing ya. Secara perlahan-lahan dia cuba bersikap terbuka. Atau saat ini dia juga merasakan kamu agak tertutup, kamu juga sedang healing dan tidak terbuka akan masalah di hati kamu yang sedang kamu rasakan, kamu tidak bercerita dengan dia. Nah, saat ini saya merasakan dari energi dia, kita sedang fokuskan dia, dia cuba terbuka kepada kamu dan sedang healing.
ada isu-isu di kehidupannya yang membabitkan lebih daripada kamu, yang dia sedang cuba healing, memperbaiki ya teman-teman ya, renungkan dan sebagainya. Kita lihat lagi. Influence. Teman-teman, di sini saya merasakan ya, ada kata-kata kamu yang benar-benar membuatkan orang ini terkesan. Jika saat ini kamu sedang lelah mengundurkan diri atau sedang jedah hubungannya, ada kata-kata kamu yang membuatkan dia teriang-iang di telinganya, kembali memikirkan, benar ya, apa pun yang kamu pernah katakan, yang pernah kamu luahkan, mungkin kamu marah ya, tiba-tiba ada kata-kata yang agak kesat yang kamu lemparkan. Ini membuatkan dia memikir kembali. Ada sesuatu yang dia jalankan di hidupnya saat ini, mungkin menjalankan karmanya, sesuatu yang dia tabur, itu yang dia akan tuai, dan ini mengingatkan dia kembali kepada kata-kata kamu. Itu energi pertama. Kata-kata kamu yang begitu terkesan ya oleh si dia. Dia mengingati ya segala advice, nasihat, luahan hati kamu yang benar-benar buat dia tersentak saat ini. Kata-kata yang benar-benar meninggalkan kesan di hatinya. Nah, dari sudut yang berbeda, energi yang lain, saya merasakan ada orang di sekelilingnya yang seperti desas-desus ya. Seperti bunyi burung itu teman-teman, cuik, 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 yang membuatkan dia seperti tidak tahu ya, tidak tentu arah. Apakah dipengaruhi oleh kata-kata pasangannya? Mungkin pasangan kamu pernah memberikan satu kata-kata kepada dia yang membuatkan dia tiba-tiba mistism ya, menghilangkan diri. Nah, pelbagai energi ya, boleh diperkatakan di sini. Kamu cuba gunakan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan readingan yang berbentuk pembacaan umum. Ada kata-kata dari pasangan kamu, dari pasangan dia, kata-kata kamu sendiri atau orang di sekelilingnya yang benar-benar membuatkan dia menarik diri, terkesan. Dan cuba dia tahu teman-teman, jika dia berterus terang, pasti kamu tidak akan memutuskan hubungan ini kerana beberapa di antara kamu benar-benar cinta mati dengan orang ini. Maka dia mungkin terpaksa membebaskan dirinya dengan cara mengundurkan diri, memblokir kamu dengan cara terpaksa, without any choice, without any given choice. Kamu tidak diberikan pilihan di sini. Ada pengaruh luar, mungkin pengaruh orang tua yang turut serta ya, yang mungkin juga ahli keluarga yang turut kepo ya dalam hubungan kamu dengan dia, atau jiran tetangga yang juga turut terlibat. Teman-teman, influence ini boleh datang dari pelbagai orang. Kita tidak pernah akan tahu daripada siapa khususnya. Nah, di sini ada pengaruh yang terlibat, mengeruhkan lagi hubungan kamu dan dia. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Passion. Nah, despite all this, walaupun kad ketiga ini sudah dibuka, orang ini tetap memegang hatinya untuk kamu. Kamu tahu teman-teman, jika dia terpaksa memutuskan hubungan ini, mendiamkan hubungan ini, dia tetap bergairah dengan kamu. Tetap ada passion di hatinya. Walaupun dia bersikap misterius, ini adalah sesuatu yang dia pendam ya. Saya merasakan orang ini sangat enjoy jika pernah bersentuhan dengan kamu, atau dapat merasakan vibrasi kegairahan itu bersama kamu, energi panas. Apabila dia bersebelahan dengan kamu, dia dapat merasakan kamu memenuhi cita rasanya. Dia sering ya membayangkan ini dengan kamu. Dan sehinggalah saya membuatkan pembacaan ini, orang ini masih lagi mempunyai passion, kegairahan dengan kamu. Di sini teman-teman, kamu merupakan hadiah bagi si dia. Kamu juga banyak memberikan hadiah-hadiah yang mahal, banyak menghabiskan uang kamu untuk si dia. Dia sedar itu. Mungkin ada hadiah terakhir ya, yang pernah kamu berikan kepada dia sebelum dia memblokir kamu, sebelum kamu memblokir dia, sebelum saling menjedahkan hubungan ini. Ada hadiah yang diberi. Di hatinya apabila bersebelahan dengan passion. Kamu tahu teman-teman, orang ini bukan saja bergairah dengan kamu, dia merasakan kamu ini anugerah dari Tuhan buat si dia. Dan segala hadiah yang kamu berikan atau dia berikan kepada kamu, bukan sahaja gambar, masih disimpan dengan baik. Nah, maksud saya apa? Disimpan dengan baik. Dengarkan sekali lagi. Tidak dibuang, dibelai, dijaga seperti menatang minyak yang penuh. Itu kata-kata istilah ya, yang bermaksud menjaga pemberian itu dengan sangat baik. Orang ini sering merenungkan ya, hadiah-hadiah yang pernah kamu berikan. Mungkin minyak wangi, botol itu kosong masih disimpan.
Mungkin ada hadiah-hadiah yang berharga. Kamu banyak memberi kepada orang ini, walaupun kamu sendiri pas-pasan saja, mungkin ya ketat ya, tidak cukup duit, masih mencari uang, tapi kamu tetap memberikan dia hadiah yang mahal. Mungkin orang ini pernah exchanging gift dengan kamu dan dia merasakan kamu ini anugerah dari Tuhan. Sangat menghargai kamu di sini. Kita lihat lagi ya. Romance, kamu lihat teman-teman. Dan ada 3 cangkir di sini. Dengan jelas menunjukkan romance ini melibatkan 3 orang. Teman-teman, di sini ada beberapa angka yang ingin saya berikan ya. Kamu dengarkan baik-baik. Sebelum saya berikan angka-angka ini, kita lihatkan dahulu di bottom of the deck di sini. Orang ini masih bergairah, masih mencintai, masih menyayangi, dan kamu merupakan seseorang ya yang benar-benar dia hargai sehinggalah saat ini. Friendship. Dia masih lagi ya menganggap kamu sebagai seorang rakan lawan jenis yang begitu istimewa. Seperti bro-nya sendiri jika kamu seorang cowok yang menonton, seperti bestie-nya sendiri jika kamu seorang wanita yang menonton. Hubungan ini diawali ya dengan sebuah persahabatan yang masih dikekalkan di fikirannya sehinggalah saat ini. Beberapa di antara kamu mungkin mempunyai ya angka-angka ini ya. Tarikh 23, 18, 30, 33, 14, 36, 8, 4, 9, 6, 5, 3, 9, 1, 19, 10. Dan di sini saya sudah sebutkan tadi ya, 14. Teman-teman, angka-angka ini mungkin ya merupakan tarikh-tarikh special ya. Tarikh ulang tahun, pernikahan, pertemuan, perpisahan. Dan juga ada tarikh, ya itu saja yang ingin saya berikan di sini ya. Dan juga ada tarikh 21 teman-teman. 21, 20 dan 16. Nah ini mungkin tarikh-tarikh yang sangat berarti buat kamu. Saya tidak pasti teman-temannya kerana saya mendengarkan tarikh-tarikh ini di telinga saya dan ada angka-angka ini di atas ini ya, di kad-kad ini, dan angka 23 sudah saya sebutkan tadi ya. Orang ini sukakan hiburan, tidak suka dikekang dan berjiwa petualang teman-teman. Kita lihatkan sedikit menggunakan tarot card ini. Apakah yang dia inginkan? Maksud saya, apakah yang dia ingin kamu ketahui saat ini ya? Mendengarkan kabar cintaku untukmu. Apakah yang dia ingin kamu ketahui saat ini? Saya tidak akan membukakan banyak kad di sini. Jika diperlukan nanti baru saya akan membuka dengan lebih jauh ya. Kita buka 3 kad dahulu. Apakah yang dia ingin kamu ketahui dari si dia saat ini? Kabar cintaku untukmu. Nah, kamu sudah mendengarkan ya, kabar dari dia, kondisi dia, apa yang dia rasakan dan energi si dia. Kita lihatkan. Apakah yang dia ingin kamu ketahui saat ini? Seperti ada kad yang terbuka ya. Baik teman-teman, saya akan tarik kad ini menggunakan intuisi ya, dan kita akan lihatkan apa yang dia ingin kamu ketahui di sini melalui pembacaan hari ini. Ya, memang ada kad yang terbuka teman-teman ya. Tadi saya cari saya tak jumpa. Tak apa, kita buka saja. Wow, kerana ada 2 teman-teman, kita kembali shuffle ya. Kerana ada 2, bukan 1 yang terbuka. Apakah yang dia ingin kamu ketahui saat ini? Strength. Wow. Leo hadir dengan kuat teman-teman ya. Wow. Kekuatan cinta. Kamu tahu teman-teman, orang ini menyedari kamu sebenarnya ada kekuatan, determinasi di hati kamu sewaktu dia memblokir. Sewaktu dia pergi meninggalkan kamu. Dia sedar, dia tahu dengan siapa dia berdealing. Dia ingin kamu ketahui sebelum dia meninggalkan kamu, mendiamkan hubungan ini, pergi tanpa memberikan kamu sebuah pilihan. Dia menyedari dia berdealing dengan seseorang yang kuat determinasinya. Bukan saja ada kekuatan cinta di antara kamu dan dia, tetapi dia sudah menghitungkan ini. Orang ini memahami kamu. Melalui kebijaksanaannya, dia sedar kamu seorang yang kuat ya, berdeterminasi. Maka apabila dia terpaksa
membuat pilihan itu ya untuk memblokir dan pergi meninggalkan, dia menyedari ada kekuatan cinta di antara kamu dan dia. Dan sehinggalah ini, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan perasaan ini. Contohnya apa? Tepuk dada, tanya selera. Kamu masih mencintai dia, bukan? Orang ini sedar kamu masih mencintai dia dan dia masih memikirkan kamu kerana ada kekuatan cinta. Seseorang yang bertahan. Kamu tahu teman-teman, orang ini banyak menahan diri. Apa yang dia ingin kamu ketahui, dia terpaksa memilih. Sama ada pekerjaannya, pasangan sahnya, dia terpaksa memilih. Disudutkan dan menyedari kamu mempunyai determinasi, dia tidak memberikan kamu pilihan. Dengan cara dia memblokir dan pergi begitu saja. Hubungan yang sedang jedah, digantungkan. Dan dia sedar sehinggalah saat ini, dia ingin kamu ketahui. Dia tahu kamu mencarinya. Dia tahu kamu mencarinya dengan segala kekuatan di hati kamu kerana kamu masih mencintai si dia. Ada kekuatan cinta yang begitu utuh di antara kamu dengan dia. Perbedaannya apa? Perbedaannya dia menahan diri. Terpaksa menahan dirinya. Menggunakan segala kekuatan. Dan dia pasti ke depannya seseorang yang boleh menjinakkan seekor singa, teman-teman ya. Saya hampir sebutkan serigala tadi. Apapun ya haiwan itu ya. Dia mampu menjinakkan seekor singa, teman-teman ya. Dia pasti ke depannya, jika dia boleh membuat pilihan itu, kamu pasti akan menerimanya kerana ada kekuatan cinta. Nah, dia ingin kamu tahu saat ini, dia sudah menghitungkan segala sesuatu sebelum komunikasi menjadi dingin, masing-masing membatasi diri, menjaga jarak. Dia sudah menghitungkan itu. Berlandaskan apa? Berlandaskan kekuatan cinta yang kamu miliki untuk orang ini. Dia tahu kamu mempunyai determinasi jika ditinggalkan. Maka dia memilih seorang yang lain yang jauh lebih lemah dari kamu. Teman-teman, the fact is, para cowok sangat takutkan ya kepada wanita yang kuat. Men are very afraid of strong women. Ini hakikat sebenarnya. Men are very afraid of strong women. Nah, jika dia menghitungkan, dia merasakan kamu jauh lebih kuat. Tidak kira lah ya, mungkin kamu adalah pasangan sahnya. Dia memilih orang yang lemah. Itu maksud saya. Dia sudah menghitungkan ini. Kekuatan ini ya, strength ini, banyak kata-katanya, banyak energinya. Dia sedar apabila dia memilih untuk meninggalkan kamu, kamu akan mampu baik-baik sahaja. Kerana ada apa? Determinasi, kekuatan cinta. Dia ingin kamu ketahui saat ini dia sedang menahan ya, kerinduannya, rasa cintanya, terpaksa bertindak seperti seorang yang benar-benar mementingkan dirinya. Mungkin pada kamu ya, dia sedang gembira, berhibur ya. Banyak perkara yang kamu tidak ketahui, teman-teman. Yang kamu nampak itu baik-baik sahaja. Kita lihat lagi ya. The Empress. Nah, kamu lihat teman-teman, wow, this is a very beautiful card ya. Apabila Empress keluar bersebelahan dengan Strength ini, it's wow. Kekuatan. Kamu memang seorang permaisuri yang kuat, ratu yang paling kuat di hatinya. Seorang raja, seorang emperor yang kuat di hatinya. Jika kamu adalah seorang cewek atau cowok yang menontonnya, sesuaikan sahaja, tidak tertakluk kepada gender di sini. Kekuatan cinta. Kamu segala-galanya buat dia. Dan dia ingin kamu ketahui itu. Walaupun saat ini mungkin kamu tidak dipilih, tetapi dia ingin kamu tahu, dia ingin kamu sedar, kamu yang sebenarnya pemenangnya. Bersebelahan dengan Strength, maka dia memilih yang lemah. Kamu faham apa yang saya cuba ungkapkan di sini ya? Kamu tahu teman-teman, orang ini bukan saja menyayangi kamu, tetapi kamu dengan dia mempunyai kekuatan cinta yang saling menyayangi. Perasaan yang benar-benar solid, perasaan yang benar-benar dalam. Saat ini teman-teman ya, orang ini sudah menempatkan kamu ya di posisi yang sangat istimewa di hatinya. Kamu bagaikan permaisuri, raja, emperor, ratu di hati si dia. Dia tidak melupakan kamu. Dia melihatkan kamu sebagai seseorang yang benar-benar perfect, sempurna. Maka seperti saya sebutkan tadi, memilih yang lemah. Ya, mungkin dari segi kedudukan contohnya ya, yang dia pilih itu mungkin lebih mapan. Contoh, mungkin kamu dari segi keuangan lebih lemah atau kamu yang mapan. Tetapi bukan keuangan yang sedang kita bincangkan di sini. Dia memilih yang lemah dari segi karakteristik. Of course teman-teman,
para cowok akan takutkan ya kepada wanita yang kuat. Nah, para cewek pula pasti akan takut ya kepada cowok yang mempunyai pendirian yang kukuh. Seperti itu, strong characteristic. Kita lihat lagi ya, apa yang dia ingin kamu ketahui selain daripada dia confess. Dia ingin beritahu kamu adalah ratu atau raja di hatinya. Dan dia masih menahan dirinya ya, kerana dia tahu ya, dia terpaksa membuat pilihan ini. Two of Wands ya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman. Nah, kamu lihat. Dia ingin kamu tahu yang dia tidak baik-baik sahaja. Sakit hati kerana energi kamu dengan dia sering terkoneksi. Dan saat ini juga saya menangkap energi ya, orang ini ada masalah internal. Sama ada dengan keluarganya jika dia single, janda atau duda, atau dia memiliki masalah internal dengan pasangannya. Kamu pikir teman-teman pasangannya tidak tahu, pasangan kamu tidak tahu yang ini adalah cinta segitiga, yang kamu flirting di luar sana, dia flirting di luar sana. Come on guys. Dunia ini tidaklah sebesar mana teman-teman ya. The truth always surface. Kebenaran itu pasti akan terungkap. Hanya mengambil waktu ya sebelum timbul di permukaan air. Saya merasakan dia ada masalah dengan pasangannya, dengan keluarganya. Dan dia cuba memperbaiki kondisi ini. Main aman ya. Untuk make sure ya tidak ada yang terluka. Saat ini dia ingin kamu tahu ya, walaupun berjauhan, dia tidak baik-baik saja. Sekurang-kurangnya impresi yang dia berikan kepada kamu yang dia baik-baik saja. Nah, di sini teman-teman, orang ini mempunyai hasrat yang besar dengan kamu, tetapi tidak terlaksana kerana banyak pilihan di dalam kehidupannya. Padahal hasrat yang dia inginkan dengan kamu adalah hasrat yang sangat besar ya. Banyak keinginan dari si dia. Bahawa kamu mendapat kad ini 2 kali ya, Seven of Pentacles ya. Maka dia tidak yakin untuk ke depan ya, untuk meneruskan hubungan ini. Seven of Cups, Seven of Pentacles ya. Ada angel number. Seseorang yang masih ya, sangat spiritual, mencari ya, sesuatu dari kehidupan ini dan masih mencari. Discovery ya teman-teman. Dan Ten of Wands ya. Merasakan hubungan ini amat berat untuk dijalankan. Nah, di sini teman-teman kita ada Earth sign. Yang paling kuat adalah Leo dan Taurus ya, yang terkuat di sini. Dan juga ada kehadiran zodiak-zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini dan yang paling kuat yang saya rasakan adalah Taurus dan Leo. Teman-teman, orang ini merasakan, dia seperti dirasakan dituntut ya, disudutkan. Mungkin dituntut dari keluarganya, pasangannya dan dituntut oleh kamu. Kamu mungkin merasakan, ya saya tidak pernah menuntut teman-teman. Iaitu menurut kamu teman-teman, tidak menurut dia. Daripada pandangan mata kamu saja, orang ini sudah boleh melihat ya. Tanpa kamu perlu berkata-kata, dia boleh melihat kamu mengharapkan sesuatu dari dia. Sesuatu yang tidak dapat dia berikan, walaupun hasrat keinginan dia kepada kamu ini besar. Dia banyak pilihan di dalam hidupnya. Banyak yang ingin digapai. Banyak kerja yang perlu diselesaikan. Dan masih mencari pencerahan itu. Dia merasakan hubungan ini sangat-sangat sukar untuk dijalankan. Apatah lagi contohnya keluarga dia mengandalkan dia. Kamu juga mengharapkan dia. Walaupun ini tidak diutarakan. Nah, ini yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Teman-teman, tiba-tiba saya tergerak ya. Untuk membuka 2 kad pesanan hati dari si dia. Kita cuba lihatkan ya, kabar cintaku untukmu. Kita lihatkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Selain daripada perasaannya di sini ya, masih bergairah, merasakan kamu adalah hadiah terbaik ya, anugerah di dalam hidupnya. Mungkin ada yang cuba mengikat kamu ya, melalui ilmu kebatinan, membuatkan kamu sehinggalah hari ini bertanyakan soalan ini. Kak, kenapa ya saya benar-benar ingin melepaskan, tapi sering-seringan terkoneksi dengan dia. Kita lihatkan lagi pesanan dari hati orang ini. Apakah yang ingin dia sampaikan melalui pembacaan kabar cintaku untukmu? Baik, ada kad yang terjatuh. Manifesting miracles. Nah, manifesting miracles ini apa teman-teman? Mewujudkan sesuatu yang agak sukar ya, yang memerlukan sebuah keajaiban. Your dream is soon to become reality. Nah, lihat teman-teman. Kesabaran kamu bakal membuahkan hasil. Trust your heart.
and continue to follow in guidance. Teman-teman, orang ini seperti ingin memberikan kamu dorongan, semangat. Ada gambar sepohon pokok ya, yang akarnya sangat dalam. Kamu ada koneksi past life dengan orang ini dan akar ini sangat dalam. Ini pohon yang besar, teman-teman. Orang ini masih terkoneksi energinya dengan kamu. Kerana akar-akar ini jauh dalam ya, ke dalam tanah. Dia masih memegang cinta kamu di hatinya. Ada bentuk hati di sini. Ada energi past life di antara kamu dengan dia. Maka pertemuan kamu dengan dia di sini, teman-teman ya, bukanlah sesuatu yang merupakan kebetulan. Maka ini menjawab soalan kamu ya, mengapa kamu sukar untuk melepaskan dia dan dia sering hadir di fikiran kamu ya. Seolah-olah walaupun dia sudah membuat pilihan ini, kalau boleh, tidak mahu kamu melepaskan dia. Ada sisi narsis ya, ingin kamu sentiasa memegang cinta dia kerana dia sangat berhasrat dengan kamu. Nah, kamu lihat ya, menyebut perkataan hasrat itu ya. Kamu tahu teman-teman, orang ini sering membayangkan kamu seperti ini. Tanpa ada pakaian ya. Dia merasakan kamu ini seorang yang sangat jelita, tampan, seksi. Dan dia dapat merasakan kamu saat ini ya bersendirian. Mungkin tidak kembali bernikah, masih menanti si dia. Nah, ini mungkin tidak resonate dengan semua orang. Tetapi dia membayangkan kamu, posisi kamu seperti ini. Mungkin sebab tu kamu pernah tidur ya bersama dengan dia. Dia melihatkan kamu posisi ini. Dan gambaran ini masih bermain di wajahnya. Kita cuba lihatkan sedikit pesanannya. If you could do anything, what would it be? Dia takut teman-teman ya. Jika mungkin kamu kini mungkin kembali bernikah, pergi ke orang lain, berpaling hati. The answer dwells in your heart, not in your mind. Dia mahu kamu mengikuti hati kamu, bukan logika kamu. Pandai dia ni ya. For the heart is the gateway to the soul. Dia seperti bersikap narsis teman-teman. Memanipulasikan emosi kamu agar kamu sering-seringan menjadi hak milik si dia. Itu yang saya tarik dengan jelas di sini. Saya ingin tarik satu kad lagi ya. Kabar cintaku untukmu. Kita lihatkan lagi ya. Saya harap kamu bersabar ya. Wow, teman-teman, orang ini sangat ingin memeluk kamu ya. Sekurang-kurangnya dia ingin merasakan pelukan dari kamu, merindukan kamu. Energy the blues, kedinginan. Saya merasakan ini sangat sinkron dengan energi Three of Swords ini. Orang ini mungkin mengalami masalah internal, pekerjaan, perusahaannya. Mungkin perkara tidak berlaku ya, tidak berjalan, tidak bersesuaian dengan harapan si dia setelah dia melakukan perubahan besar di hidupnya. Dan dia mengenangkannya saat kamu memeluknya seperti ini. Ataupun kamu dipeluk oleh dia seperti ini. Pelukan yang begitu warm ya. Dia merindukan kamu. Kita lihatkan pesanannya. Embrace. Through each other, you find missing pieces. Nah, kamu lihat. Ada perkara-perkara yang hilang ya. Cebisan-cebisan yang hilang di antara kamu dengan dia di sini yang harus being embraced. Didapatkan semula. Dia menyedari meninggalkan kamu, hubungan yang jedah ini membuatkan ada cebisan-cebisan yang hilang, teman-teman. Baik teman-teman, kita dengarkan ya sedikit dari kata hatinya melalui pembacaan hari ini. Apakah lagi kabar cintaku untukmu? Apakah yang dia ingin kamu tahu melalui pembacaan hari ini? Kabar cinta si dia ke kamu melalui pembacaan hari ini. Apakah lagi kabar-kabar dari si dia yang harus kamu dengarkan? I'm healing. Wow, sangat sinkron ya. Dia sedang healing, memperbaiki sakit hatinya. Mungkin kondisi keluarga, perhubungannya tidak baik-baik sahaja ya. Mungkin sedang sakit dan dia benar-benar mungkin pergi dari kamu untuk healing ya. Mendapatkan, ya mungkin teman-temannya, mungkin ada yang sudah berpisah bertahun-tahun lamanya. Dan kamu merasakan berapa lama kah dia untuk healing. Teman-teman, kita ini healing ya dengan cara yang berbeza. Maka agak sukar ya untuk diberikan waktu. Setengah orang take a lifetime ya. Agak lama untuk benar-benar healing, mencari jati dirinya. Maka ini tidak tertakluk ya teman-teman ya. Lain orang, lain caranya. Dan mungkin orang ini masih memerlukan waktu ya. Bukan saja bersikap terbuka dengan kamu, mengambil waktu yang lama untuk healing. Untuk memastikan apakah yang benar-benar dia mahukan. Mungkin ya, jika dia tidak mengorbankan kamu, saya menangkap energi dia akan kehilangan sesuatu yang besar. Maka terpaksa memilih orang lain. Ada sesuatu besar yang akan dia hilang.
This person will lose something really big. Maka terpaksa ya melakukan ini. I'm struggling and I need more time. Benar apa yang saya katakan tadi ya. Dia sedang struggle, sedang bertungkus lumus dan memerlukan waktu. Pada kamu mungkin sudah agak lama. Tidak pada si dia ya. Kerja yang tidak selesai, Seven of Pentacles. Kita lihat lagi teman-teman ya. I want to regain your trust. Kedepannya dia ingin memperbaiki kepercayaan yang pernah kamu miliki ya. Pernah kamu miliki dengan orang ini. Dia merasakan dia sudah merusakkan kepercayaan yang pernah diberikan kepada kamu. Maka kedepannya dia seperti ingin memperbaiki kepercayaan ini, mencari solusi agar kamu kembali ya percaya akan diri si dia. Kita lihat lagi ya, kabar cintaku untukmu. My heart is longing for you. Teman-teman, hati yang sakit ini ya sangat merindukan kamu seperti gambar ini. Hati yang sakit ini sedang merindukan kamu. Ingin memeluk, ingin dipeluk, ingin dibelai. Kerana kasih sayang yang dia dapat dengan orang yang berada di samping dia ini tidak seperti kasih sayang dia perolehi dari kamu. Please don't move on. Kamu lihat ya, jahat juga orang ini ya teman-teman. Tidak mahu kamu move on, jangan pergi dari dia. Sekurang-kurangnya ya, kamu seperti harus reserve hati kamu untuk si dia. Dia tidak mahu kamu move on. Maka ada beberapa yang cuba mengikat kamu menggunakan ilmu kebatinan yang diwarisi ya, mengikuti keturunan masing-masing ya. I stalk you lah. Teman-teman, kamu lihat di sini ya. Orang ini memantau kamu dalam diam. Mungkin menggunakan akaun palsu, stalkingin kamu. Mungkin menghantar spy yang kamu tidak kenali, yang tinggal berhampiran dengan rumah kamu, menjadi postman si dia ya, untuk spying kamu. Spy si dia untuk mencari ya, melihatkan progress, kemajuan hidup kamu dan sebagainya. Kita lihat lagi di sini. I think about you last night. Wow, malam semalam dia memikirkan kamu. Maka hari ini mungkin energi kamu terkoneksi. Atau mungkin dia memimpikan kamu semalam ya. Maka ini membuatkan dia memikirkan kamu semalaman. I think about you last night. Nah, ini adalah kabar cintaku untukmu. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, bottom of the deck di sini. I keep mentioning your name in my mind. Dia tidak dapat menyebut nama kamu ya. Mungkin kerana ada pasangan masing-masing. Dia sering menyebut nama kamu di dalam keheningannya, kesunyiannya, kesepiannya. Sewaktu merindukan kamu, dia akan menyebut nama kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang hadir di tema readingan hari ini, kabar cintaku untukmu. Jika tidak ada initial, teman-teman tidak perlu bersedih. Lihatkan ya pembacaan ini secara keseluruhan. Apakah pembacaan ini bergema di hati kamu? Jika tidak, teman-teman jangan paksakan. Di sini ada huruf W, W Whiskey S Sierra. Ada huruf A Alpha. Ada huruf B Bravo. Ada huruf U Uniform. Orang ini sentiasa ingin kamu baik-baik saja, tidak mahu kamu bersedih ya. Itu saya tangkap daripada initial hari ini. Dia mendoakan kamu dan seperti ingin ada peluang ke depannya. Tetapi teman-teman, saya merasakan ini merupakan sebuah perjalanan ya yang sangat panjang ya. Teman-teman, kita hampir ya mempunyai Abdul ya di dalam nama. Abdul ya, mungkin ini nama kamu, ini mungkin nama seseorang yang kamu cintai ya. Nama panggilan, nama manja, initial depan ada X, energi mantan. Wow, sesuatu yang sering saya ulangi ya. Dan di sini ada F Foxtrot. Dan akhir sekali I India. Mungkin ada viewer saya dari India, atau kamu berdilin dengan seseorang yang sudah migrate atau berasal atau tinggal di India. Teman-teman, ini saja initial yang saya terbuka ya. Saya buka hari ini di dalam pembacaan ini. WSABULCXFI. Saya harap jelas ya. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up. Keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. Angels are watching over you. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye. Take good care.